يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal banin, masaul khair. Naharukum sa'idah. Kaifa ahwalikum jami'an? Wa annani alhamdulillah tamaman bil khair. Alhamdulillah nashkurullah azza wa jalla alladzi a'tana ni'matan kasiratan ahaduha nastati an najtami fi hadzal masjid yang sama-sama kita muliakan Umi pendiri Pondok Pesantren Raudatul Jannah beserta keluarga besar yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan umur kepada Umi keluarga besar Raudatul Jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seluruh asatidah Pondok Pesantren Raudatul Jannah Al-Mukarram wal Muhtaram yang kami hormati, seluruh wali-wali santri keluarga besar Pesantren Raudatul Jannah yang telah berhadir. Yang Ustaz banggakan tentunya seluruh santri-santriwati Raudatul Jannah yang insyaallah senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu kami putarkan di antara manusia. Anak-anak kami melihat lebih aksar ini banat, mungkin banin banyak kegiatan. Ini yang banin ini ayat fasli haja, faslil awal. Kamu kelas berapa nak? Kelas berapa kamu? Jawab, jangan malu-malu nak. Kelas berapa? Kelas 1, kelas 2? Kelas 2 ya. Ini campur. Ada yang suka ilmu nahwu saraf. Pasti Ustaz siapkan kuis. Baik anak-anak kami menghemat waktu, mumpung ada orang-orang tua kita, kami ingin memberikan tema. Ada 3 faktor yang menyebabkan pahala kita semakin banyak. Mau beramal sebentar tapi pahalanya banyak, betul? Yang kita cari ini nak, pekerjaan ibadahnya sebentar, sedikit tapi pahalanya banyak. Itulah hebatnya orang berilmu. Ada namanya kitab Laqaibul Ma'ani, ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, inna asbaba muda'afatil ujuri salah satu. Ada 3 faktor yang menyebabkan pahala kita semakin banyak.
Apa faktor yang pertama? Sarful ilmi. Bertambah pahala kita karena daya dukung ilmu. Apa penyebab faktor pahala semakin banyak? Ilmu. Berbicara tentang ilmu, ada dulu pantun kami hafal sama Ustaz Nasrullah ketika kami di sama-sama Tanah Merah. Kain selimut dibawa mandi, setelah basah dibawa pulang. Ilmu dituntut dibawa mati, emas perak tinggal di orang. Betul apa betul? Ilmu anak-anak kami. Kami sudah merasakan dengan Ustaz Nasrullah nikmatnya ilmu pengetahuan. Nah, kami sebutkan tadi kalau mau banyak pahalanya harus ada ilmunya. Benar. Ada si A sholat, rukun sholatnya 13. Si B rukun sholatnya 14. Si C rukun sholatnya 17. Si D rukun sholatnya 18. Mana yang lebih banyak pahalanya? Tentu yang si terakhir, yaitu si D. Hafal doa makan sahur. Hafal doa makan sahur. Nawaitu sauma qadin. Ini yang mau Ustaz i'rab. Siapa yang bisa mengi'rab lengkap, Ustaz kasih duit 1 juta. Nawaitu sauma qadin an adai fardhi sahri Ramadan. Kamu baca Ramadana kan? Ramadana hadihis sanati lillahi. Kalau Ustaz tidak, saya baca nawaitu sauma qadin an adai fardhi sahri ramadhani hadihis sanati lillahi ta'ala. Siapa bisa mengi'rab maju ke depan, 1 juta saya kasih. Ada? Maka Ustaz ke depan, ini ahlul ilmi. Ya, karena waktu terbatas, Ustaz sengaja semangat tadi datang ke RJ. Ditelepon Ustaz Nasrullah, Ustaz. Sahabatku, Senina, bisa nggak nanti datang ke RJ? Hari apa? Senin. Kalau cepat saya selesai di Jakarta, cepat saya pulang. Tadi pagi Ustaz pulang jam 9. Saya mau datang kemarin tadi di mobil sambil tidur. Apa kuis saya kasih anak RJ? Teringat saya ilmu nahu. Tempo hari ilmu saraf, ini nahu. Udah Ustaz dulu mengi'rab. Nawaitu fi'il fa'il, nawai fi'il madi tu fa'il, sauma maf'ulun bih. Sauma mudaf hadid mudaf ilaih, tanwin terbagi 10. Mana Ustaz Nasrullah? Ilmu tajwid tanwin terbagi berapa? Tanwin terbagi berapa ilmu tajwid? Berapa? 3. Ilmu nahu terbagi 10. Itulah hebatnya nahu. Ada namanya tanwin iwat, tanwin tangkir, tanwin tarannum. Betul Ustaz Nasrullah? Hebat. Sauma mudaf hadin mudaf ilaih. Dah, nawaitu sauma hadin. An huruf jar. An adai majrur, adai mudaf. I'rab dulu. An adai fardhi kembali menjadi mudaf ilaih, menjadi mudaf kembali. Sahri mudaf ilaih. Jangan dibaca Ramadana, tapi dibaca Ramadhani karena i'rabnya mudaf ilaih. Ayo sebutkan syairnya di Alfiyah. Wa zurra bil fatahati malayan sarif malam yudab au yaku baqda ar-radib. Ada yang hafal Alfiyah? Dulu pernah saya umumkan di Hidayatullah, siapa yang hafal Alfiyah saya berangkatkan umrah gratis. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Nangan mendiam itu hendak nungka. Banyak belajar, Oke, menghemat waktu. Anak-anak kami, tadi Ustaz sebutkan, pahala kita semakin banyak itu dengan sebab daya dukung pertama adalah maka tuntut ilmu. Dah, itu yang pertama. Yang kedua apa Ustaz? Syarful makan. Mulia karena tempat. Nanti pulang ke kampung halaman
sholat tarawih di rumah dan di masjid, di mana lebih banyak pahalanya? Masjid. Jangan lupa tetap sholat berjamaah di Di dunia ini ada 4 masjid yang terkenal. Masjidil Haram 100.000, Masjid Aqsa 1.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjid Kuba, sama seperti umrah, 4 masjid. Nah, yang terakhir ini yang penting, yaitu sarfuz zaman, mulia karena waktu dan masanya. Ingat ya, kita beramal itu lihat 3 hal. Pertama, harus dulu daya dukung ilmu. Daya dukung apa? Ada baca kitab I'anah? Ada di sini yang udah ngaji I'anah jilid 2. Fa kullu may ya'mal bi khairi ilmin fa a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kalau ada orang yang beramal tidak tahu tata caranya, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Itu yang paling penting tadi, ilmu. Yang kedua tadi kami sebutkan apa? Daya dukung tempat. Tempat itu, di mana saya mau ibadah nih? Oh, ada masjid, ada rumah, pilih masjid. Kemudian yang ketiga, karena waktunya dan masanya. Dalam seminggu hari paling mulia apa? Hari Jumat. Dalam setahun ada 4 bulan Allah berikan bulan haram. Bulan apa namanya? Haram. Itulah bulan apa? Berturut-turut dia 3. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu ada 1 nanti di bulan Rajab. Itu namanya bulan haram. Lalu dalam 12 bulan ada Allah jadikan menjadi penghulu bulan. Itulah bulan Ramadan, Sayyidus Suhur. Sayyidus Suhur. Nanti anak-anak kami pulang kasih tahu orang tua hadisnya ini. Apa hadisnya Ustaz? As-salawatul khamsu. Salat 5 waktu kata Nabi. Wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat kepada Jumat. War ramadhanu ilal ramadhana mukaffiratun ijastanabal qaba'ir. Itu hadis sahih. Anak-anakku semua, hadirin Bapak Ibu, dalam Islam ada penebus dosa. Penebus apa? Penebus dosa harian kita itulah sholat 5 waktu. Bapak Ibu, Bapak Ibu tolong sholat. Itu aja pesan Ustaz. Pesan saya hari ini, sholat jangan pernah tinggal. Itu penebus dosa. Penebus dosa mingguan kita itulah sholat Jumat. Penebus dosa tahunan kita itulah puasa di bulan. Coba, hebat Islam ini kata Rasulullah. Ini dari habis asar menuju maghrib saya melakukan dosa. Maghrib saya sholat, hapus dosa. Maghrib ke isya saya lakukan dosa. Di waktu isya saya sholat, hapus dosa. Waktu isya saya melakukan sholat sampai menjelang subuh. Nanti saya sholat subuh, hapus dosa. Dengan catatan yang kita lakukan itu jangan dosa besar. Apa itu dosa besar? Tentu ada namanya syirik, membunuh. Yang penting itu yang ditinggalkan. Nah, hadirin, kembali kami kepada pangkal karena keterbatasan waktu. Atas nama Ustadz selaku mungkin mengisi materi, Ustadz hanya menyampaikan, pulang kamu ke rumah catat. Tadi Ustadz Rasid menyampaikan 3 faktor ini sangat penting. Faktor pertama adalah ilmu. Saya kepengen anak-anak pesantren ini semua menjadi ilmuwan. Menjadi apa? Orang kota 10 Salam belum ada profesor. Orang Aceh Singkil sudah ada profesor. Saya kepengen anak-anak kami ini nanti yang asli orang 10 Salam sini belajar, tuntaskan kamu menuntut ilmu. Dan ingat kata Nabi, ada 2 kelompok manusia tidak pernah merasa kenyang. Salah satunya adalah orang yang mencari ilmu. Kemudian yang kedua adalah orang yang mencari harta. Itu juga tidak pernah kenyang. Maka di sini kami ingin anak-anak RJ ini semua kelak menjadi cendekiawan dan ilmuwan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal. 1 tadi.
daya dukung ilmu. Yang kedua daya dukung tempat. Kemudian yang ketiga daya dukung waktu atau masa. Kalau beramal itu lihat nak, kayak inilah kalau habis asar dilarang Nabi tidur, nggak boleh, hukumnya makruh. Nah, kemudian habis subuh juga tidak boleh tidur, hukumnya makruh. Diingat tempat, diingat waktu. Kalau ingat kamu yang tiga hal ini, maka engkaulah seorang mukmin yang cerdas, cerdik, pintar dan pandai. Beramal engkau sebentar, tapi pahalamu akan banyak. Hadirin, anak-anak kami, khususnya anak santri, itu yang dapat Ustadz sampaikan atas nama penceramah. Lanjut Ustadz boleh memberikan atas nama wali kota. Anak-anak kami, santri, boleh. Ini Ustadz lihat ini muka-muka orang tuanya belum datang ini. Coba tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan. Ini orang tuanya sudah datang belum? Man ismuke? Hah? Coba tunjuk tangan. Siapa orang tuanya yang tidak datang? Man waliduha lam yahdur? Tu'ti bil isyarah. Alasiyati am lama? Sudah datang atau belum? Man lam tahdur. Ini anak-anak kami sudah datang orang tuanya. Ya, muka-muka sedih. Tetap semangat. Tanya Ustadz Nasrullah ini. Ustadz sekolah di Tanah Merah, sekalipun nggak pernah datang orang tua Ustadz. Betul Ustadz Nasrullah? Biar tahu kamu nak, saya sekolah sekalipun nggak pernah datang orang tua saya menjenguk saya. Sedih. Ustadz sekolah di Tanah Merah 3 tahun, ini saksi saya. Nggak pernah datang orang tua Ustadz. Kuat Ustadz. Ustadz tulis di buku Ustadz itu, di kitab kami. Sebelum dapet dan dicari, alhamdulillah bercinta pulang ke kampung halaman. Orang Honda Ustadz aja nggak ada, Honda orang tua. Macam mana dia datang dari Silatong ke Tanah Merah sana? Coba. Belanja, makan, kerja Ustadz, hari Minggu jualan. Tapi Ustadz walaupun orang susah, orang miskin, bisa Ustadz keliling negara 28 negara. Maka saya katakan santri itu mampu anak-anakku. Harus mampu. Siapa yang udah pernah ke luar negeri ada? Coba Ustadz doakan kamu panjang berjalan menuntut ilmu. Amin. Ustadz doakan anak-anak yang laki ini kelak anak-anak yang soleh, panjang perjalanannya untuk kuliah sampai ke ujung utara barat sana. Amin. Jangan lemes kamu. Ini enggak mau dia jujur, belum datang orang tuanya. Jangan sedih. Saya boleh tanya, kawan saya sekolah ini, ada Ustaz Nasrullah, tadi ada Ustaz Zainal saya lihat di luar. Tanya, pernah tidak orang tua Ustaz datang? Enggak ada. Apa misalnya ada kiriman, bontot dikirim ketika mau lebaran? Enggak ada. Orang kami kena doktrin, tidak boleh makanan-makanan lezat. Syair Ustadz Nasution, kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna subbati tasami. Jangan kau makan enak-enak katanya. Betapa banyak makanan yang lezat tetapi bisa melenakan engkau untuk belajar anak-anakku. Kami kena doktrin, makan tidak boleh banyak, sedikit, nggak boleh yang pakai lemak. Tapi alhamdulillah kita bisa mendapat Sekarang Ustaz tanya, kamu tahu Ustaz Rasid wali kota, betul? Bangga tidak kamu wali kota Sulusalam jadi santri? Banin, bangga tidak wali kota dari santri? Ustaz lebih bangga nanti kalau kamu jadi gubernur, kamu jadi ketua DPRA-nya. Amin ya rabbal. Harus rajin anak-anak kami. Baik, atas nama pemerintah Kota Sulusalam mengapresiasi yang setinggi-tingginya kegiatan FBR. Apa namanya dulu Ustaz? Mampariha. Ya, pariha biduhulir Ramadan. Orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ini yang keberapa? Setiap tahun sudah nggak terhitung.
Dahsyat memang ini, harus kreatif. Kalau Ustadz punya pesantren Silatong pensi namanya, kalau di sana namanya PG, di sini namanya buatnya FBR, Pariha Bidolir Ramadan. Kreatif. Ustadz juga dari Lajang sudah sering datang ke pesantren ini, terus berkembang. Tadi Ustadz tengok masjidnya, wow, amazing, mantap pesantrennya. Jadi coba Ustadz lihat-lihat tadi, di manalah ada anggaran kota Suruh Salam bisa membantu RJ ini, saya pikir. Coba nak. Tapi doakan Ustadz, Ustadz sedang berjuang. Sedang berjuang melawan yang namanya orang Suruh Salam ini, baik itu perusahaannya, agar nanti dayah-dayah ini bisa sejahtera. Ustadz punya cita-cita kepengen setiap dayah di Pemko Suruh Salam harus punya kebun sawit 5 hektar yang sudah berbuah di zaman kepemimpinan kami. Doakan kami kuat. Banyaknya itu tanah negara. Sekarang ini sudah ada izin dari Kementerian ATR, namanya Bank Tanah. Apa namanya? Bank Tanah. Nanti dibentuk oleh GTRA, Gugus Tugas Reformasi Agraria. Mungkin ini nanti momen pembicaraan saya dengan pimpinan, dengan Ustadz Amrullah. Beliau sedang ada di Tanah Suci melaksanakan ibadah umrah, dan beliau merupakan sahabat kami sebagai dai perbatasan. Nah, anak-anak kami, Ustadz motivasi RJ ini, saya kepengen di sini punya kampus Ustadz Nasrullah. Saya atas nama wali kota mendukung itu. Ada namanya Ma'had Ali. Ustadz sudah punya kampus di Sepadan. Silatong lagi proses, namanya STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing. Suruh Salam belum ada STIBA. Kenapa tidak kita kejar? Anak-anakku, ini pesan terakhir. Usahakan kamu selain mampu Arab, Inggris, harus kuasain 2 bahasa lagi, Mandarin dan Jepang. Kenapa Ustadz? Mandarin itu bahasa ekonomi, bahasa bisnis. Sedangkan Jepang atau Korea itu adalah bahasa teknologi. Coba cek mobil itu semua Jepang. Toyota Jepang, Hyundai Korea, coba Suzuki Jepang, Yamaha, Honda semua Jepang. Kenapa kita orang Indonesia hanya pemakai saja? Kenapa kita tidak pencipta? Maka saya kepengen santri-santri ini kreatif. Kami atas nama pemerintah mendukung pesantren, mendukung dayah, mendukung anak-anak mengarah ke demikian. Nah, nanti Kabid Dayah akan mengirim surat kepada para pimpinan dayah. Akan ada nanti pelatihan setelah Ramadan di BLK. Ada yang nanti dari setiap pesantren kami ambil 2 orang. Ada kursus menjahit, ada kursus buat kue, tata boga. Dan ada nanti kursus yaitu cara mengatur udara. Di Aceh ini belum ada SMK, namanya teknik tata cara mengatur udara dan pendingin. Coba, ini ada turun hujan. Kalau kita tadi tahu anak-anakku bisa hujan dialihkan, rupanya ada istilahnya di MCO kan, telepon apa namanya BNPB, maka garam itu ditabur supaya hujan ini bisa dialihkan. Begitulah teknologi anak-anak kami. Ustadz pun tahu ini setelah jadi wali kota. Saya telepon Pak Jenderal, yaitu Kepala BNPB, ketika Pak Menteri mau turun, tolong besok Pak Menteri mau kunjungan, hujan tolong di setel, bisa di setel. Itulah hebatnya teknologi. Maka kepada anak-anak kami, setelah matang ilmu agama kamu, ilmu syariat kamu, jangan lupa juga menuntut ilmu teknologi. Mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada keluarga besar Pondok Pesantren Raudatul Jannah atas terlaksananya FBR Pariha Bidul Ramadan, dan dilanjutkan nanti panggung gembira di acara malam hari. Semoga nanti cuaca bisa reda dari hujannya dan berjalan lancar kegiatan acaranya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.